Halo semuanya, shalom. Perkenalkan nama saya Franciscus Riki Hendarto dengan NIM 215314127. Di sini saya untuk memenuhi tugas internet dan aplikasi. Di sini saya mengambil protokol dan email. Kita langsung saja apa aja yang akan dibahas. Nah, yang pertama ada pengertian TCP dan UDP. Yang kedua ada perbedaan TCP dan UDP. Yang ketiga ada email. Yang keempat port yang digunakan di email. Nah, pengertian TCP dan UDP. Pengertian TCP dan UDP adalah protokol jaringan yang transfer data Anda melalui internet dari perangkat ke server web. Nah, UDP merupakan salah satu tipe protokol yang mempunyai karakteristik tidak berbasis koneksi. Sebaliknya, TCP menggunakan koneksi. Salah satu cara kerja TCP dan UDP adalah dengan membagi data menjadi unit-unit kecil yang kemudian disebut dengan paket data. Paket data ini berisi IP pengirim dan penerima, berbagai konfigurasi, isi data yang Anda kirim, dan cuplikan data yang menunjukkan akhir dari paket. Next, ada perbedaan TCP dan UDP. Untuk perbedaan TCP dan UDP, TCP beroperasi berdasarkan konsep koneksi. Selanjutnya, jaminan pengiriman penerimaan data akan reliable dan teratur. Selanjutnya, secara otomatis, TCP memecah data ke dalam paket-paket. Sedangkan yang untuk UDP, tidak berdasarkan konsep koneksi, tidak ada jaminan pengiriman penerimaan data yang akan reliable dan teratur, sehingga paket bisa saja tidak terkirim atau berkurang. Selanjutnya ada pemecahan ke dalam paket-paket dan proses pengirimannya UDP dilakukan secara manual. Next, ada email. Email adalah sarana yang digunakan untuk mengirim dan menerima pesan atau surat dengan format digital melalui jaringan komputer dan internet. Next, port yang digunakan di email. Yang pertama ada SMTP. Nah, pada SMTP, ketika klien mengirim email, SMTP klien akan terhubung ke SMTP server melalui port 25, seperti pada gambar di samping. Kemudian setelah koneksi berhasil dibuat, klien akan mencoba mengirim email ke server SMTP. Nah, ketika server menerima pesan, server akan menyimpannya di akun lokal jika penerima tersebut tercatat pada lokal direktorinya. Jika tidak, server akan mengirim email tersebut pada server lain. Namun ketika alamat yang dituju sedang offline atau sedang sibuk, maka server akan mengirim email tersebut di lain waktu. Nah, secara berkala server akan memeriksa antrian dan mencoba untuk mengirim email tersebut kembali pada alamat tujuan sebelumnya. Jika email masih tidak dapat terkirim melewati masa kadaluarsanya, email akan dikembalikan ke pengirim sebagai tidak terkirim. Selanjutnya ada IMAP. Nah, berbeda dengan POP, ketika pengguna terhubung ke server IMAP, salinan email diunduh oleh aplikasi klien seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping ini. Email asli akan tetap tersimpan pada server hingga klien menghapusnya secara manual. Pengguna dapat membuat hierarki file pada server untuk mengatur dan menyimpan emailnya. Struktur file tersebut juga diduplikasi oleh perangkat klien. Ketika pengguna memutuskan untuk menghapus pesan, server akan melakukan sinkronisasi agar file di server juga terhapus. Yang terakhir, terima kasih.